Assalamualaikum, kisah kali ini tentang para penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Diceritakan kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakianus. Pasalnya ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Sehingga kabar bahwa ada kumpulan pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakianus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakianus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 13-14 yang artinya, "Kami ceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran." Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi dalam gua yang bernama Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman, Yordania. Di tengah perjalanannya menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakianus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 10-11 yang artinya, "Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun." Sebab itu Raja Dakianus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 12 yang artinya, "Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu." Hikmah yang bisa kita ambil dari dua kisah ini antara lain bahwa Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri tauladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar dari zaman dahulu, yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal soleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.